vendor yang paling murah dengan barang yang berkualitas bagus, karena bapaknya yang mencarikan, bahkan bapaknya yang jadi vendornya lah istilahnya ya. Halo, jumpa lagi dengan saya Maisa, terapis pijat dan terapis hati, ahli urat, ahli cedera. Tapi kali ini saya akan menganalisis masalah yang terjadi kepada artis kita yang belum juga selesai, belum juga berhenti, yaitu mengenai masalah Sarwenda dan Ruben Onsu. Ya, saya patut sedih ya dengan keadaan mereka, tapi semoga kalian menonton dan silahkan ambil hikmah dari setiap kejadian. Apa yang saya sampaikan silahkan dengar, teliti, dan kita belajar bersama. Intinya video ini adalah untuk kita belajar, jangan sampai kita mengalami apa yang orang lain alami itu, dan supaya kita itu juga mengambil hikmah dari setiap kejadian, baik itu kejadian diri kita maupun orang lain. Nah, setelah saya melihat podcastnya Densu sama Sarwenda dan podcastnya Ruben sama siapa, Deddy Corbuzier, nah saya bisa menyimpulkan masalahnya. Intinya permasalahan mereka adalah masalah uang ya, money. Emang masalah uang tuh bener-bener bisa membuat berantakan ya. Jadi poin pertamanya itu mereka berdua tuh salah paham, tapi lebih banyak ke istrinya yang salah paham dan suaminya banyak diem ya. Kita bahas masalah rumah dari kata-katanya Sarwenda itu kan, rumah itu dicarikan vendor yang paling murah dengan barang yang berkualitas bagus, karena bapaknya yang mencarikan, bahkan bapaknya yang jadi vendornya lah istilahnya ya. Dan pada saat Ruben gak mampu menyelesaikan rumah itu, uang bapaknya dan uang Sarwenda masuk ke rumah itu untuk menyelesaikan rumah itu, memaksakan diri untuk membangun padahal kondisinya sedang tidak punya uang. Bagaimana bisa dikatakan tidak punya uang? Untuk membangun rumah, Ruben itu menggadaikan surat tanahnya ke bank, ya kan, untuk membuat rumah. Artinya kan tidak punya uang. Sebetulnya dari hal itu saja, itu Sarwenda sebagai istri harus menyadari bahwa nggak usahlah kita ngebangun rumah ini, toh rumah juga punya yang di mana dia bilang rempoa, terus di apartemen, terus villa. Tapi karena memang pengen bangun rumah itu, dia di situ ceritakan bangun rumah nih, rumah harus selesai nih, ya udah kita nggak usah ngontrak, kita pindah aja ke rumah kita yang di Rempoa biar rumah ini cepat selesai. Nah kan itu kan sebenarnya udah kelihatan bahwa si istri ini pengen rumah ini selesai, rumah ini jadi gitu loh ya. Tapi sebetulnya kita nih sebagai istri nih, kalau melihat ya, Anda semua kan pasti rumah tangga punya suami. Kalau jadi perhatikan loh, kan Sarwenda saat ditanya Densu, kamu tahu nggak rumah ini digadein ke bank? Nggak tahu katanya. Nah jadi banyak tipe-tipe istri yang nggak mau tahu, yang tidak tahu kebutuhan suaminya, pengeluaran suaminya, yang akhirnya sampai banyak pejabat-pejabat yang korupsi. Karena sebetulnya istri-istri tidak tahu pengeluaran suaminya, kebutuhan suaminya gitu loh. Jadi para istri itu wajib tahu loh, suami mau punya uang atau tidak. Jangan taunya mau beres, mau enak, pokoknya misalkan gue punya minta jatah segini, gue nggak mau tahu. Banyak wanita begitu sih emang, bahkan sampai lu nyari duit dari mana kayak bodo amat gitu, yang penting jatah gue tiap bulan tuh ada segini. Nah istri-istri yang banyak tidak mau tahu seperti ini adalah istri-istri yang bisa menghancurkan suaminya, menghancurkan karir suaminya.
Nah, supaya kesalahpahaman ini cepat selesai, kalian punya masalah itu harus selesai. Ruben, Sarwenda, jangan nggak selesai. Banyak di luar sana juga, bukan kalian saja, yang rumah tangga sebetulnya masalahnya tidak selesai. Karena apa? Tidak ada komunikasi, akhirnya timbul dendam, perasaan yang nggak bisa hilang. Karena apa? Salah paham. Yang ini salah paham, yang ini salah paham. Ya, jadi rumah itu kesimpulannya kalau saya bilang itu rumah dibangun dengan dipaksakan, aslinya nggak punya duit. Tapi sebetulnya kok Ruben itu memang nggak mau awalnya. Nah, karena dia nggak mau, nggak bisa, Sarwenda bilang ya udah, kalau emang nggak bisa, bapaknya Sarwenda juga itu apa namanya, udah gua aja gitu loh istilahnya yang ngebangun gitu, kalau lu nggak mau, lu nggak bisa. Nah, akhirnya kan Ruben sebagai laki-laki mungkin harga dirinya terusik ya, akhirnya dia ya setuju mau ibaratnya. Nah, disinilah kita kalau misalkan punya mantu, suatu saat kita tuh nggak boleh ikut campur tentang rumah tangga anak, karena anak itu bisa berantakan rumah tangganya akibat kita juga. Ini pelajaran juga buat kita, jangan sampai kita nanti ikut campur masalah anak-anak kita. Mereka mau bangun rumah, kan kita tanya dulu punya uang nggak. Kalau nggak punya, kita mendingan saranin jangan gitu loh. Tapi karena memang ini artis mahal, Ruben itu artis ibaratnya papan atas gitu ya, untuk memiliki rumah bagus itu ibaratnya suatu keharusan bagi mereka, padahal nggak punya uang gitu loh. Ada langganan mijet saya juga, sahabatnya mereka, saya tidak perlu sebutkan, dan mereka juga tidak cerita kepada saya, tapi saat dia ngobrol suami istri, saya kan dengar, saya kan cepet nangkep orangnya. Cuma kan saya mau buat apa, waktu itu juga belum kejadian seperti ini. Tapi ada satu ketika Ruben ini ngadain acara, terus temennya mereka juga ngadain acara. Nah, si suaminya langganan mijet aku tuh nanya, Bun, katanya, kita ke Ruben jam berapa? Kan itu dia masih mijet ya. Terus kata istrinya, bukannya kita mau ke acara si ini ya, teman kita. Terus bukannya Ruben juga ngadain acara? Gak usah lah. Oh iya, katanya, aku bingung kalau ke sono mau bawa apa. Nah, seorang teman saja sampai bingung mau bawa barang apa ke rumah Ruben, karena apa? Mungkin mereka kalau ngadain acara tuh mewah, sampai temennya kan, teman-teman kan bingung mau bawa apa gitu kan. Kalau bawa harga murah mungkin gak enak, harga mahal dia nggak punya duit gitu loh. Kan kita tahu sendirilah level-levelan sebuah acara gitu ya. Kalau kita bawa hadiah kan gak enak, kalau yang biasa-biasa aja takutnya diomong gitu kan. Jadi saya nangkep bahwa levelnya Sarwenda sama Ruben ini tinggi, makanya pakai bikin rumah yang sebesar itu ya kan. Saya bicara seperti ini menurut keyakinan saya, karena saya peneliti dari sebuah kata cerita, walaupun tidak diceritakan saya tahu ya kan. Jadi kata Sarwenda, dia sangat menyayangi anaknya, dia tidak mau anaknya dijelek-jelekin atau apa. Tapi kenapa dia menjelekkan? Dia bilang kan, kalau netizen kan bilang Sarwenda banyak maunya, si rumahnya gede banget sampai pakai lift. Terus kata Sarwenda tadi di podcastnya Densu, dia bilang rumah itu ada liftnya atas permintaan anak-anak. Lah, kenapa jadi jelekin anaknya? Anak kecil itu nggak perlu ditanya, anak kecil kan nggak tahu, yang tahu kan kita sebagai orang tuanya. Kita punya duit nggak untuk membangun rumah semewah itu gitu loh. Katanya kemauan anaknya, bukan kemauan dia. Lah, kenapa dilempar kesalahan kepada anak? Kan kalau seorang ibu yang baik, bapak yang baik, seharusnya ngasih tahu, oh nak, jangan ya pakai tangga aja, karena kan nanti biaya listriknya mahal. Cuman karena memang mereka tuh punya jiwa wah mewah gitu ya, jadi pasti pengen lebih dari orang lain untuk menunjukkan bisnis gua tuh maju gitu loh. Pebisnis kan begitu ya. Makanya kita yang sebagai orang biasa-biasa aja, kalau punya keinginan nih sama suami sepakat mau bangun rumah atau apa dalam rumah tangga, itu harus yang sesuai dengan keuangan kita ya. Saran saya, jangan sampai seperti itu, mandek di tengah jalan karena nggak punya uang, akhirnya sampai terjadi perceraian. Nah, pada saat mandek, akhirnya bapaknya Sarwenda sama Sarwenda yang ngebiayain rumah
itu sampai belum selesai ngitungnya aja sudah sampai 20 miliar yang dikeluarin, apalagi yang dikeluarin Ruben, berapa banyak itu rumah itu berarti habisnya pengeluarannya. Nah, jadi keretakan rumah tangga mereka juga awalnya adalah karena uang. Jadi pelajarannya buat kita, jangan sampai kita berpisah, berantem suami istri karena masalah duit. Dan kalau kita mau bangun apa-apa, saran saya itu lihat keuangan kita. Jangan sampai kita itu melebihi batas kemampuan kita gitu loh. Emang kita belum mampu, uangnya belum ada, jangan dipaksakan gitu. Tapi itu kalau pemahaman kesadaran saya ya. Tapi kalau orang berani memang ya berani aja dulu. Mereka kan berani minjem ke bank gitu loh, berani aja dulu karena kan punya jaminan bahwa mereka punya kerjaan gitu loh. Jiwa berani seperti itu juga bagus sih untuk pebisnis. Kalau jiwa penakut juga kayak saya nggak bagus juga sih. Kalau saya banyak berpikir, jadi kalau saya kalau tipe saya hindari hutang gitu loh, karena kan hutang kan harus dibayar, bukan dapat hutang terus udah enak-enakan. Kan kita harus melihat kita mampu nggak bayarnya nih gitu loh, mampu nggak nih pembayarannya di hutang ini gitu kan. Jangan sampai kita menghutang tapi nggak mampu bayar, berarti kan kita memaksakan di luar dari kemampuan dan kesanggupan. Nah itu ya, jadi dua-duanya di sini salah paham. Tapi korban saya salut, dia lebih banyak diem karena kan biar bagaimanapun itu anaknya, itu istrinya. Tapi Sarwenda ini agak kesel karena kenapa dia kesel, karena ada mandel ke rumahnya ini sampai ke mau ke lelang gitu ya. Nah nanti kita akan lanjut di nomor 3, itu tentang masalah Ruben ya, yang tidak dipahami Sarwenda. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Happy watching. Jadikan masalah orang lain hikmah bagi kita supaya jangan sampai kita mengalaminya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Hai guys, subscribe dulu ya guys. Jangan lupa pencet tombol loncengnya.